sejak kapan dokter menekuni usaha klinik ini? Tahun 2008. Lalu klinik ini namaannya apa? Terus mungkin ada alasan dibalik nama itu diambil? Iya. Dulu klinik ini saya namakan, saya punya namanya kucing, namanya Yupi. Dari Yupi itu banyak orang yang suka. Tapi saya sendiri kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Karena saya punya kucing yang dia saya rasa bawa rezeki ya. Karena orang terus tahu saya karena saya dokter hewan, tak senang kucing. Akhirnya manggil, akhirnya ya udahlah kliniknya saya kasih nama Yupi gitu aja. Lalu awal mula dokter merintis usaha klinik dan pet shop ini tuh gimana? Pertamanya saya dulu kerja ikut yayasan di Kertajaya. Terus habis itu suami saya juga dokter hewan. Terus mikir, kenapa nggak buka klinik sendiri yang bisa membantu, lebih maksimal membantu orang-orang yang nggak punya hewan anjing, kucing, tapi tidak punya biaya untuk merawatkan. Jadi kita membantu itu. Dan dari awal memang banyak yang datang cuma bawa pisang, buah, bayarnya gitu. Lalu pelayanan apa aja yang ada di klinik ini? Terus mungkin ada hewan-hewan khusus? Kalau di tempat ini kesehatan hewan yang utama ya, ini vaksin ya, terus kesehatannya semua, terus grooming, mandikan. Jadi ada yang mandi untuk sehat, ada yang mandi untuk sakit, dan penanganannya bagaimana itu semua. Terus ada pet shop kecil-kecilan aja untuk kalau butuh makanan ini, yang sehat itu apa, yang nggak sehat itu gimana, kita coba memberi advice seperti itu kepada pasien. Lalu berapa modal usaha awal dokter memulai klinik ini dan jangka waktu untuk balik modalnya itu berapa lama? Dulu sih aslinya masih cuma 10 juta. Jadi cuma 10 juta untuk buat ya perawatan seadanya. Paling tidak kita punya apa paling stetoskop gitu ya, stetoskop aja apa semua itu cuma 10 juta. Belum ada perawatan gedung, pokoknya ada bangunan ya. Terus habis gitu 1 tahun awal kita nggak dapat uang sama sekali, karena uang itu kita kembalikan untuk perbaikan, untuk untuk pegawai juga yang bersih apa gitu yang bantu kita ya. Jadi setahun kita nggak dapat apa-apa. Tahun kedua baru mereka baru. Lalu visi misi dari klinik itu apa? Ya sebenarnya dari awal tujuan kita buka klinik itu untuk membantu orang-orang di sekitar sini yang mempunyai hewan ya, hewan anjing, kucing, tapi mereka nggak punya biaya lebih gitu loh ya untuk mengobatkan kucing-kucing hewan peliharaan mereka. Makanya itu kita pingin kalau bisa nanti lama-lama tuh gratis kalau ada rezeki lebih gitu ya, kalau nggak bantu jadi biar mereka itu lebih lebih memperhatikan hewannya. Ternyata punya hewan itu memang harus diperhatikan kesehatannya juga, karena mereka kalau hewannya tidak sehat akhirnya pemilik juga ketularan, ada yang sakit, kena angin gitu. Lalu bagaimana dokter mengelola bisnis ini sehingga bisnis ini berkembang sedemikian rupa dan sejauh ini, dan mungkin ada tips atau trik buat menjalankan usaha? Tipsnya yang penting buka klinik itu apa? Kita harus jujur. Itu yang utama ya. Jujur maksudnya gini, kita harus berterus terang pada pasien. Walaupun itu hewannya katakanlah sakitnya parah gitu ya. Kita bilang aja apa dulu. Terus habis gitu, kalau memang sakitnya A, bilang aja A. B. Kalau memang biayanya segini, bayar segitu. Nggak ada biaya, coba kita bantu dengan meringankan biayanya. Cuman itu aja tujuan kita.
Karena apa? Supaya mereka itu juga lebih apa ya, memahami kalau hewan-hewan itu sebenarnya juga butuh kasih sayang dari kita juga ya. Lalu apakah selama masa pandemi ini usaha klinik ini mengalami kendala atau tidak? Terus mungkin ada usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu? Awal mungkin ya, semua klinik turun anunya ya, karena mereka pertama karena takut ya, kan nggak boleh ini ya apa face to face ya sama dokter sama itu ya, takut juga. Terus juga takut hewan yang diperiksakan itu nanti membawa virus corona ke ownernya ya kan. Nah setelah lambat laun mereka mengerti setelah kita beritahu itu bukan mereka yang menularkan ya. Jadi sampai ini alhamdulillah nggak terlalu itu kok, nggak terlalu naik, malah naik juga karena mereka semakin mengerti gitu, orang-orang mengerti kalau ternyata kalau hewan mereka tidak diobatkan, nggak diperiksakan, itu juga gimana ya, sakit. Lalu menurut dokter nih, sebaiknya kapan kita bisa memulai wirausaha untuk anak muda, dan apa tips and trick untuk anak muda kita memulai usaha itu apa? Gitu. Semangat. Semangat, karena sekarang itu banyak klinik ya kan, sekarang makin banyak klinik dan mereka kebanyakan modalnya gede. Nah kalau kita yang nggak punya modal itu kan memang susah. Nah biasanya kalau niat itu maksudnya gabung jadi satu, cari tempat, terus habis gitu kita door to door itu lebih nyaman buat mereka, buat pasien-pasien, karena sekarang itu untuk membawa hewannya itu juga susah kan. Nah kalian masih muda-muda bisa keliling ya, jadi panggilan aja lebih enak. Itu dari panggilan itu lebih enak, kenapa? Jadi orang tuh bicara, oh ini bisa dipanggil, mereka sabar. Nah memang harus perlu kesabaran kalau di rumah, lebih daripada di klinik. Kalau di klinik kan harus hewannya dibawa ya kan, kalau di sana kan kita enak langsung datang, orangnya lebih care itu gitu. Kalau saya sih menurutnya ya itu, kalau habis lulus nggak apa-apa, belajar aja kalian bersama barengan jalan, nanti ngumpul di mana, ayo door to door, mungkin pakai kenal-kenalan dulu. Nanti setelah itu sedikit-sedikit ada modal, baru cari tempat, nggak pakai peralatan. Yang penting itu harus semangat ya, karena sekarang banyak klinik-klinik yang itu ya gitu. Makanya jangan sampai rezeki itu selalu ada. Pokoknya yang penting semangat dan berani kalian mengandung kalau memang harus katakan A ya A, jangan harus tutupi terus kita harus muncul itu nggak bagus juga ya. Aja sih. Klinik hewan ini dokter punya fokus hewan tertentu atau bagaimana? Fokusnya kita ke anjing dan kucing. Tapi kalau seperti eksotik ya, kayak ular gitu masih terima. Cuman ikan yang kita nggak terima. Ikan ya, jenis binatang laut kita nggak terima. Kecuali kayak kura-kura sih masih bisa ya, kura-kura. Lagi. Pokoknya yang eksotik gitu kita masih terima. Ular, biawak, itu masih ada. Banyak kok itu. Musang itu masih banyak yang ikan. Ya, babi, sapi juga terima kok ada. Masih banyak ya. Kebanyakan ya anjing kucing. Mayoritas juga. Ya. Iya. Sekian ya Tante, terima kasih buat wawancaranya. Ya. Semoga disukseskan terus usahanya. Amin ya. Terima kasih Tante. Ya.